Kenalin, ini adalah kontol. Dia terlihat tolol. Dia memang sedikit tolol, namun sangat cocok buat wehan tanah. Soal tuntutan masyarakat, saya kira masyarakat tahan dulu lah. Tahan dulu. Kita berikan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan, sehingga tim pelatih dan seluruh all tim itu betul-betul berjuang keras menuju harapan impian kita semuanya. Saya mohon kiranya masyarakat agar betul-betul percaya dulu, supaya tim ini betul-betul mempersiapkan pertandingan yang tinggal beberapa hari ini betul-betul dengan baik. Sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras. Saya pun mengakui garis pertahanan ini di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi lebih memperlihatkan secara kualitas. tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas tapi resikonya sepak bola, lebih tinggi toh? Iya. Bung Toel bilang kalau permainan tadi seru gitu. Kalau dari sisi penonton. Tapi yang penting kualitas. Kualitasnya ya seru. Taktikalnya berbeda. Nah, yang penting berkualitas atau yang penting menang? Yang penting menang. Tapi kalau kita melihat tadi analisis dari Coach RD juga dari Coach STY, menurut Bung Sid nih, Kluivert tuh udah pantas belum sih jadi head coach tim nasional? Ya soal pantas nggak pantas kan ini relatif. Ya. Kalau kita lihat dari CV yang dia miliki untuk tim nasional masih jauh. Ya, masih jauh. Menurut saya masih jauh. Dia beruntung aja punya nama besar, Alex Pastor ya. Dan Denny Lanzar. Otaknya mungkin di Alex Pastor bukan di Kluivert. Kluivert cuma berdiri aja petentang kali begitu ya. Kok dari amatan Anda seperti apa? Dan kalau tadi saya mau komentarin Bang Toel soal pertandingan tadi, apa seru dan berkualitas ya Bang Toel ya? Kualitas pendekatan taktikalnya berbeda. Iya. Itu mungkin berkualitas dan seru buat orang Australia. Buat orang Indonesia mungkin enggak gitu lihatnya. Makanya saya bilang. Tapi kalau kita fair dengan sistem menyerang di 10-15 menit pertama kita dapat 2 peluang besar loh. Heading assist sama penalti. Oke. Kalian pasti bertanya, kenapa Kevin Dix yang ambil? Kenapa bukan Tom atau Ise atau siapa? Jadi gue juga pernah, kalau nggak salah di akunnya Tom Hyatt The Highway, mereka pas lawan Kevin Dix menjelaskan betapa akurasi penaltinya Kevin Dix. Di Copenhagen dia yang ambil. Dari 12 penalti, 1 kali nggak masuk, 11 kali masuk. Nah ini yang ke-13, ini yang kedua kali nggak masuk. Untuk gue, apalagi kena tiang, bukan jumpa fans atau kemana-mana. Bener-bener kena tiang, ya kurang beruntung. But itu nggak bisa jadi alasan. Itu nggak bisa jadi alasan, artinya kita harus lihat dari dua sisi ya. Gue sangat kecewa seperti kalian, oke? Itu tidak bisa menjadi alasan kenapa kita kebobolan 5 gol. Saya minta kepada Erick Thohir untuk segera mundur dan kembalikan Sintayong. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Pak Erick Thohir untuk memanggil kembali STY demi menyelamatkan timnas sepak bola Indonesia, Pak. Jelas-jelas Erick Thohir melakukan kebohongan publik. Nipu Erick Thohir itu. Jelas kalau itu. Gempar baru-baru ini, PSSI ketahuan berbohong. Inilah video eksklusif yang mengungkap fakta mengejutkan di balik isu panas ruang ganti timnas. Saksikan wawancara dengan Ratnar Oratmangun, Kevin Dix, dan Kelvin Verdong yang membongkar kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di video interview mereka bertiga ini, ada 2 poin yang menyanggah semua hal itu. Poin pertama adalah mereka sepakat, sependapat, seia sekata, bahwa tidak ada masalah dengan Sintayong. Bahkan Kelvin Verdong mengaku sangat akrab. Dia bilang kalau STY sosok yang mudah bercanda. Kevin Dix, bahkan yang baru 4 hari saja mengenal dan bergabung bersama STY, bilang bahwa baik-baik saja, STY tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Ragnar juga mengatakan hal yang sama. Selain bahwa hubungan mereka baik-baik saja dengan STY, poin kedua yang paling penting adalah
mereka ternyata sama-sama mempertanyakan sikap federasi kenapa mengganti STY di tengah jalan dengan pelatih yang baru. Dalam hal ini kita tidak ada masalah apapun atau hard feeling atau prasangka apapun terhadap timnya Patrick Kluivert, karena itu adalah tim yang ditunjuk oleh federasi. Hanya orang-orang yang goblok dan tolol yang mau mempercayai omongan dari manusia-manusia penjilat PSSI, yakni ada Pak Sumarji selaku manajer di PSSI, ada Towel, ada Justin Laksana, dan lain sebagainya, yang selama ini selalu memuja-muji PSSI, yang selama ini selalu memuja-muji Patrick Kluivert, yang selama ini selalu menjadi manusia penjilat dari Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Sainai, guna mengupdate terkait dengan informasi-informasi terkini yang datang dari tanah air terkait dengan berita olahraga. Masih kita berdiskusi terkait dengan kekalahan antara Indonesia melawan Australia pada tanggal 20 Maret 2025 kemarin. Dalam cuplikan video tadi, manusia-manusia pecundang, para penjilat PSSI sedang berusaha untuk mencari alasan untuk meyakinkan masyarakat bahwa berilah kesempatan, semuanya butuh proses dan lain sebagainya. Dengan tegas, saya hanya mau katakan bahwa hanya orang-orang goblok, hanya orang-orang yang tolol yang akan mempercayai bacotan dari manusia-manusia pecundang yang sedang mencari alasan untuk menyelamatkan PSSI, untuk menyelamatkan Erick Thohir, untuk menyelamatkan Patrick Kluivert itu. Di mata manusia yang masih bisa berpikir waras, di mata manusia yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat, bahwa apa yang telah diputuskan oleh PSSI dengan memecat seorang Sintayong yang adalah pelatih terbaik sepanjang masa yang pernah memimpin timnas Indonesia adalah benar-benar blunder, adalah benar-benar penuh dengan kepentingan. Tidak heran bila pada akhirnya ada narasi yang kita simak bahwa seorang Erick Thohir lebih mementingkan seorang pelatih bekas penjudi, bukan seorang pelatih yang benar-benar punya pengalaman seperti seorang Sintayong. Ini adalah fakta, ini adalah realita, bahwa di kubu PSSI bisa jadi akan ada yang namanya biang kerok korupsi. Kalau PSSI dijadikan lahan korupsi, kalau PSSI dijadikan lahan perjudian, maka dapat dipastikan timnas Indonesia akan kembali ke setelan pabrik. Sekali lagi, perlu saya tegaskan bahwa hanya orang-orang yang goblok dan tolol yang akan mempercayai lagi omongan-omongan dari Sumarji, omongan-omongan dari Towel, omongan-omongan dari Justin Laksana, maupun manusia-manusia penjilat lainnya. Mungkin ini adalah waktunya bahwa kita supporter timnas Indonesia harus bersuara lantang.
kalau kita benar-benar masih mencintai kemajuan dan perkembangan dari timnas Indonesia yang diisi oleh para pemain yang begitu istimewa hari ini. Mari kita simak lagi apa kira-kira komentar dari para supporter timnas Indonesia terkait dengan pernyataan-pernyataan dari manusia-manusia penjilat yang kita simak dalam cuplikan video tadi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gimana Jar, Patrick Kluivert jadi Jar? Lo kan bilang kemarin, gue pengen lihat dulu. Nah, udah lihat. Gue pengen lihat dulu. Lihat dulu. Lihat. Gimana Jar? Gak ada mental di sini. Kita di sini butuh hasil. Mental, gak usah alasan mental. Alasan mental. Proses line up butuh adaptasi. No. Ya. We need result. Win. Apa? Loh, saya udah bilang di awal tadi, ganti pelatih. Baru 1 game. Gas. Nah, penggantian Sintayong. Pertanyaan saya, apakah Prabowo setuju Sintayong diganti? Sebagai presiden sekarang, apakah Prabowo setuju dengan penggantian Sintayong? Menurut saya, ini menurut saya loh ya, saya tidak tahu benar apa Prabowo setuju atau tidak setuju. Ini menurut saya, ini adalah sebuah analisis. Saya ulang sekali, analisis liar. Menurut saya Prabowo tidak setuju Sintayong diganti karena saat itu pecinta sepak bola nasional kita sedang jatuh cinta berat dengan Sintayong. Tetapi Erik melihat bahwa Sintayong sudah mentok, sudah habis, sudah tidak akan mampu lagi memberikan harapan baru. Sehingga Erick Thohir yang punya misi politik dalam posisinya sebagai bos PSSI dan misi politiknya bermain di situ karena sepak bola adalah ranah yang paling gampang melambungkan nama orang. Maka target Erick Thohir adalah melambungkan namanya untuk politik 2029. Sehingga Erick Thohir harus berupaya mengangkat karir politiknya melalui sepak bola. Dan judi pun dimulai. Erick Thohir mengganti Sintayong dengan pelatih baru dengan harapan bahwa PSSI Timnas akan masuk di Piala Dunia 2026. Tetapi sayangnya hasrat tersebut harus terganjal oleh politik juga. Pak Prabowo tentu tidak ingin ada satu orang pun yang naik namanya, melambung namanya untuk menjadi saingnya 2029. Itu wajar, manusiawi. Dan logika manapun akan membenarkan itu karena Prabowo tidak ingin ada penantang 2029 nanti. Maka jalan apapun bagi calon pesaingnya harus dihentikan. Setelah hasrat itu berbenturan dengan keinginan Prabowo, maka meledaklah kasus Pertamina yang tentu bisa menjerat Erick Thohir satu saat. Posisinya sebagai Menteri BUMN sangat vital dalam hal penentuan bisnis Pertamina dan itu sudah berjalan bertahun-tahun, bukan hal baru. Saya bahkan pernah berkata, Indonesia bukan tidak mungkin mengalahkan Australia, tetapi beranikah Erick Thohir memenangkan timnas melawan Australia? Karena apa? Kalau sampai timnas naik, maka saya katakan Erick Thohir akan dipanggil oleh penegak hukum. Harus dihentikan semua. Inilah langkah politik. Maka kalau kita mendengar kemarin, banyak yang bertanya-tanya di mana Erick Thohir saat timnas berhadapan dengan Australia. Kabarnya Erick Thohir berada di Yunani, bukan di Australia. Meskipun ada beredar video Erick Thohir seperti nangis di pojokan menonton bola, itu informasi yang saya dapat bukan di Australia karena Erick Thohir tidak berada di Australia, tapi berada di Yunani. Ya itulah, maka rentetan ini Erick Thohir yang berhasrat menaikkan citra politiknya melalui sepak bola harus diganjal oleh politik supaya tidak ada lawan bagi Prabowo 2029. Kalau Erick nekat memajukan PSSI naik, maka saya yakin, orang yang meyakini ini, Erick Thohir akan dipanggil secara hukum terkait kasus Pertamina dan mungkin kasus-kasus lain. Ini adalah sebuah analisa. Jadi kawan-kawan, sekali lagi ini adalah analisa liar. Boleh dipercaya, boleh tidak. Ini hanya analisis saya yang menyatakan bahwa Erick Thohir tidak akan berani membawa Indonesia ke kancah Piala Dunia.
Karena namanya akan melambung dan Prabowo akan mendapat saingan politik 2029. Setelah peluang Erik yang tadinya sangat besar menjadi wakil presiden 2024 kemarin tertutup karena permainan Jokowi menaikkan Gibran, maka tentu Erik tidak akan diam. Erik memiliki kemampuan politik dan memiliki logistik yang cukup untuk menjadi calon pemimpin. Maka tentu ini tidak disukai oleh penguasa. Jadi kalau kawan-kawan berharap timnas akan dimenangkan Erik, saya agak ragu. Agak ragu, mungkin nanti melawan Bahrain kita akan menang 1-0, tapi setelah itu melawan Cina ya tumbang lagi dan peluang kita tertutup. Pada saat saya membaca berita ini di sosial media yang telah tersebar luas, jujur teman-teman saya kaget. Kok bisa Patrick Kluivert mengatakan seperti ini? Maka itu kemudian saya langsung cek di internet tentang kebenaran dari berita ini. Dan yang saya dapat teman-teman adalah informasi yang akan saya berikan sekarang, yaitu yang saya dapat dari salah satu media online terpercaya. Ya, ini media online yang terpercaya atau media digital yang terpercaya, yang mereka juga dapat dari situs resmi AFC, pernyataan dari Patrick Kluivert ya, yaitu seperti ini. Ini yang Kluivert katakan, lawan Bahrain nanti tidak akan mudah. Betul, tidak akan mudah. Kemudian dilanjutkan, kami harus terus bekerja keras dan meraih hasil yang baik. Nah, ini kan benar apa yang dia katakan. Artinya harus bekerja keras dan juga hasil akhirnya adalah hasil yang baik. Tentunya kemenangan, karena 3 poin itu harga mati melawan Bahrain. Kemudian dia melanjutkan, kami kebobolan lawan Australia karena kesalahan-kesalahan individu. Betul, ada kesalahan dari Nathan, ada kesalahan dari Tom Hay. Hal terpenting sekarang adalah memperbaiki pola pikir pemain. Artinya mengembalikan mindset dari para pemain agar mereka secara mental kuat untuk pertandingan melawan Bahrain. Dan menemukan kembali energi positif. Nah, ini tentu tidak semua pernyataannya, tapi pernyataan terkait pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Kalau menurut saya gak ada yang salah dari pernyataan Patrick Kluivert ini. Ini adalah pernyataan yang dia katakan sesuai dengan pemikiran dia sebagai pelatih. Yaitu, dia juga tentu berhati-hati kali ini. Pada saat timnas Indonesia wajib mendapatkan 3 poin lawan Bahrain jika ingin bermain di Piala Dunia tahun 2026. Walaupun belum tentu juga bisa lolos langsung kan. Kemungkinan melalui round 4. Jadi saya pikir gak ada yang salah. Dan bukan berarti bahwa Patrick Kluivert ini tidak percaya diri. Tapi dia tidak overconfidence. Artinya dia tidak terlalu percaya diri. Dan itu bagus. Dan itu memang perlu dia lakukan sebagai pelatih. Jangan seperti sebelum pertandingan melawan Australia. Yang pada saat itu saya ingat Tom Hay sendiri mengatakan, yang tersebar luas di sosial media dan juga di banyak media digital. Ya itulah makanya sepak bola bukan cuma soal menyerang tapi juga soal bertahan, ya kan? Nah, selama ini ya di era sebelum Kluivert banyak sebagian orang kritik Indonesia mainnya gitu terlalu pragmatis, terlalu reaktif, kurang proaktif, kurang menyerang. Apa yang terjadi? Australia persis melakukan hal tersebut kepada kita. Mereka menunggu kita untuk terus menyerang. Dan akhirnya mereka bikin 5 gol, kita bikin 1 gol. Itulah kenapa gue bilang bahwa statistik paling penting di sepak bola itu adalah skor akhir. Ball possession menang siapa? Menang Indonesia. Lebih agresif siapa di lapangan? Indonesia. Lebih banyak nyerang siapa? Lebih banyak passing siapa? Indonesia. Yang menang siapa? Australia. Ya, gimana? Gue sebenarnya dari gue lihat starting lineup gue udah agak worry sih. Kalau boleh jujur, lo boleh ngecek tweet gue sebelum kick-off. Gue bilang gue takut banget midfield Indonesia tuh kena overrun. Dan bener kan, itu yang kejadian. Australia nunggu kita 10-15 menit pertama, mereka dapat momentum, tiap kali mereka nyerang dilewatin terus tuh midfield kita. Belum lagi ngomongin bagaimana kita bobolan 2 kali dari set piece ya, mendudukan kepala dari corner. PR kita masih banyak bos, masih banyak banget. Dan menurut gue ya gimana? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Dalam season kedua ini, kita menyimak ada 2 informasi penting. Entah itu berkaitan dengan Ketua Umum PSSI yang adalah Erick Thohir, dan juga Patrick Kluivert ini, yang adalah pelatih dambaan, pelatih terbaik menurut versinya Erick Thohir.
Saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa kedua sosok manusia ini, entah itu Erick Thohir maupun Patrick Kluivert, ada yang tidak beres. Jelas-jelas ketika Erick Thohir memecat Sintayong kala itu, semua masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, merasa kecewa. Di saat kita masyarakat Indonesia sedang merayakan euforia atas berbagai macam prestasi, atas berbagai macam perkembangan dalam dunia sepak bola Indonesia. Dan kala itu, timnas Indonesia dilatih atau diasuh oleh Sintayong. Pelatih yang menurut Pak Erick Thohir katanya miskin taktik. Pelatih yang menurut Pak Sumarji katanya ada masalah dalam komunikasi. Nyatanya, pernyataan-pernyataan mereka kala itu terbantahkan. Ketika hari ini, manusia-manusia penjilat ini mulai berusaha untuk mencari alasan, untuk meyakinkan masyarakat Indonesia, untuk merayu masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, agar tetap memberikan dukungan kepada PSSI itu. Saya secara pribadi tidak akan memberikan dukungan kepada PSSI, tetapi saya hanya bisa memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Karena hari-hari belakangan ini, ketika PSSI diisukan dijadikan sebagai lahan korupsi, PSSI dijadikan sebagai mafia bola, PSSI dijadikan sebagai lahan perjudian, tentu ini akan membawa dampak buruk untuk perkembangan timnas Indonesia ke depannya. Bagaimana harapan dari masyarakat Indonesia itu bisa terwujud atau bisa terlaksana kalau memang federasi yang mengurus sepak bola Indonesia ini sudah menanamkan benih-benih yang tidak bagus, mentalitas pengecut yang merusak perkembangan dari timnas Indonesia itu. Siapapun pastinya kecewa, siapapun pastinya marah. Yang diharapkan oleh supporter timnas Indonesia kali ini itu adalah prestasi yang terus mengharumkan nama bangsa Indonesia, yakni dengan kata menang, bukan kalah, bukan alasan-alasan yang pada akhirnya ada seruan dari supporter timnas Indonesia bahwa PSSI itu goblok, Indonesia kode obok-obok. Erick Thohir kalau tahu diri, kalau Anda punya hati nurani, Anda harus sesegera mungkin untuk mengevaluasi atas segala keputusan, atas segala kebobrokan yang dirasakan oleh timnas Indonesia. Dan ini adalah dampak buruk dari keputusan PSSI yang pada akhirnya supporter timnas Indonesia harus mengungkapkan rasa kekecewaan mereka yang begitu luar biasa. Terus terang, pertandingan antara Indonesia melawan Australia dengan prestasi yang begitu memalukan telah mencoreng nama timnas Indonesia di mata dunia. Banyak media yang sudah berbicara tentang timnas Indonesia ketika kalah melawan Australia. Media Belanda, media China, mereka mengecam atas segala keputusan dilakukan oleh PSSI yang pada akhirnya menghancurkan timnas Indonesia itu sendiri.
untuk Pak Sumarji yang adalah manajer dari Timnas Indonesia, yang adalah manajer dari PSSI ini, tolong kontrol kata-kata Anda. Supporter Timnas Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai ucapan-ucapan Anda hanya mau memancing rasa amarah dari supporter Timnas Indonesia. Yang supporter Timnas Indonesia nantikan hari ini adalah pembuktian dengan prestasi. Bukan bacotan Anda. Bukan menghargai proses. Segala proses itu sudah dilakukan oleh Sintayong. Disiplin dan chemistry dari para pemain itu semua sudah dikerjakan oleh Sintayong. Kluivert hari ini hanya menikmati. Dan Anda sebagai manajer, kontrol kata-kata Anda. Jangan sampai nasib Anda sama seperti Tommy Veli. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Aku teringat sama postingan salah satu exco PSSI yang memposting ini. Dia bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Terbaik dari Jonggol. Kebantai tadi malam 5-1. Apa bedanya tim ini sama timnya si Bima Sakti? Ya, flashback sedikit sejarah ya. Kualifikasi Piala Asia U16 tahun 2022. Itu pelatih timnasnya Bima Sakti. Kita lawan Malaysia, main di Jakarta. Kebantai 5-1. Jadi kelasnya si Kluivert ini cuma sekelas Bima Sakti. Kalau mau kita bandingkan. Oh, nanti pasti dia yang bilang, oh ini kan Australia levelnya beda. Levelnya Piala Dunia. Justru karena Australia level Piala Dunia ngapain lu main menyerang, kocak? Ini semua terjadi akibat orang-orang di federasi, terus pengamat-pengamat yang merasa paling pintar, yang anti sama parkir bus, yang tergila-gila sama strategi tiki-taka menyerang ala total football Belanda. Makanya diboyong semuanya full Belanda pelatihnya. Bukan jadi timnas ala Belanda, jadi timnas Myanmar timnasku kalian buat. Main mahyong, main judi, micen Sintayong ngambil penjudi. Sampai kapanpun timnas tidak akan pernah berkembang. Lagi bagus, ganti. Lagi bagus, rombak. Manajemen gak usah ikut campur. Serahkan kepada yang ahli. Udah pejabat, terus petinggi. Fokus di Liga Korupsi aja. Biar bertahan di posisi 1. Fokus di Liga Korupsi. Ya, untuk pejabat ataupun para petinggi lah. Alex Pastor pimpin latihan timnas Indonesia. Loh, Patrick Kluivert kemana? Iya, Patrick Kluivert hanya diam aja ya. Hanya berdiri saja. Semua dikomandai oleh Alex Pastor. Nah, aku punya teori begini teman-teman. Jadi Patrick Kluivert itu dalam tekanan hebat. Setelah dikalahkan oleh Australia 5-1. Jadi mau tidak mau, Indonesia harus menang lawan Bahrain harga mati. Sementara Patrick Kluivert bilang, kalau lawan Bahrain itu bukan laga yang mudah. Kalau mau ngomong kasarnya beginilah ya. Patrick Kluivert itu miskin taktik. Makanya kemungkinan besar dia menyerahkan segalanya kepada Alex Pastor. Karena Alex Pastor ini adalah pelatih yang lebih berpengalaman daripada Patrick Kluivert sebenarnya. Walaupun pelatih Belanda, Alex Pastor adalah pelatih yang tidak gengsi bermain bertahan. Iya, Alex Pastor itu adalah pelatih yang tidak gengsi bermain bertahan. Ya, dengan fakta latihan dipimpin oleh Alex Pastor, kita punya harapan nih untuk laga melawan Bahrain. Mudah-mudahan ada perbaikan di lini pertahanan ya. Karena tetap Bahrain adalah tim yang berbahaya. Indonesia jangan gengsi main bertahan. Salam Di Mateo. Perubahan yang terjadi di babak kedua is just not enough. Kita nggak boleh ke... Halo Koci, izin stage ya. Pada dasarnya sih kita udah paham kenapa kita bisa sampai kalah secara teknis. Udah kelihatan, toh kita juga kan sama-sama nonton bola gitu loh, nonton bareng gitu, ya kan. Nah, yang jadi masalah sama orang penonton bola sekarang, pecinta bola sekarang adalah mereka ini mempertanyakan kenapa STY itu diganti di tengah-tengah, progresnya sedang bagus gitu loh. Dan yang jadi masalah dan banyak ada orang yang marah sama lu di Australia itu karena kenapa? Lu dan teman-teman lu menyetujui bahwasannya STY diganti. Jadi wajar mereka menanyakan, lu puas kayak gitu? Ya kan? Sekarang kalau kita bicara
Masalah adaptasi, kembali lagi dari nol lagi. Mau ngapain gitu loh. Kita ini kecewa banget ketika STY diganti. Ekspektasinya adalah kita bisa paling nggak imbang deh. Kalaupun kalah, kagak banyak-banyak banget gitu loh. Ya kan? Jadi yang jadi masalah adalah kenapa banyak orang sekarang ngeritik lu, bahkan ngehujat lu. Lu salah satu orang yang setuju. Gitu loh. Yang setuju penggantian itu. Makanya orang kok, lu kalau ketemu orang, pasti orang akan nanya hal yang sama. Gue bukan benci nih ke lu nih. Gue cuma mengkritisi aja gitu loh. Karena you and your partner setuju kalau STY itu memang diganti. Begitu loh. Kalau seandainya masalah timnas itu kalahnya karena ball possession karena dari bola mati dan lain-lain. Teknisnya kita lihat kok di lapangan, kemarin gue juga nonton kok. Seluruh Indonesia juga nonton gitu loh. Yang jadi masalah lah hanya itu aja. Gitu loh. Oke, coach. No hard feeling ya. Banyak dari kalian yang minta gue buat bahas ini, boy. Terkait dengan El Plin-Plan yang disamperin langsung away day ke Australia oleh pencinta timnas Indonesia dan diminta langsung kritis kepada El Bintang Laut, Patrick Kluivert. Tapi kalau boleh jujur, boy, bukan ini yang mau gue bahas. Lu pada harus udah lihat ya ini video aslinya tuh kayak gimana. Udah bertebaran di mana-mana. Tapi yang gue bahas adalah yang di kejadian ini. Jadi orang yang ada di tengah ini, Mas Hanif kalau nggak salah, itu menyayangkan kenapa ada supporter yang marah-marah terkait dengan kekalahan timnas. Sampai teriak-teriak. Ya lu harusnya udah pada tahu ya. Yang gue sangat sayangkan adalah statement dari Sastra Silalahi. Yang bilang kalau misalnya orang yang teriak-teriak di Sydney kemarin, gue nggak tahu ini mungkin konotasinya bercanda kali ya. Bercanda. Doi bilang kalau misalnya orang yang marah-marah ini adalah orang yang kalah masang dan nggak punya ongkos balik ke Indonesia. Puff. Bisa loh statement itu keluar dari seorang influencer yang berangkat ke Australia dibiayai oleh sponsor. Dari kabar yang beredar katanya orang yang dikatain sama Sastra Silalahi itu adalah pendiri Rumah Belajar Indonesia Bangkit RBIB Jogja. Dan juga menurut kesaksian orang-orang yang ada di sana, sempat ada adu-adu mulut lah di situ ya antara pihak dari El Plin-Plan dan kawan-kawan ini dengan penonton-penonton yang OED ke sana. Gue bingung ya, gue bingung jujur ya. Bisa loh kayak begitu dia ngomong begitu. Apakah nggak wajar ya pencinta timnas kayak gua, kayak kalian yang waras tentunya itu kecewa dengan hasil ini? Nggak boleh gitu orang mempertanyakan dan meminta seorang El Plin-Plan yang merupakan figur pandit terbesar di Indonesia, katanya itu untuk bisa kritis kepada Kluivert. Gue sampai hari ini masih belum lihat defense mekanismenya mereka. Apakah Kluivert bakal dibela bagaimana, gue masih belum lihat. Tolong kalau ada kabarin ke gue ya, boy. Pasti akan gue bahas. Menurut kalian gimana boy terkait dengan Sastra Silalahi ini dan juga teman-temannya? Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow update sepak bola selanjutnya. Bye. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten olahraga saya kali ini. Terkait dengan updatean, terkait dengan informasi-informasi terbaru dari pemirsa, dari supporter timnas Indonesia yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Ya, ada banyak kisah, ada banyak cerita dalam cuplikan-cuplikan video tadi, tetapi saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa seorang Kluivert harus out. Dia tidak pantas untuk mengasuh, untuk mendidik timnas Indonesia yang materinya sudah semewah ini. Dikala timnas Indonesia diasuh oleh Sintayong dengan materi yang tidak semewah ini, ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Australia, itu hasilnya masih imbang, 0-0. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Ketika materi timnas Indonesia ini sangat mewah dan sangat luar biasa, diisi oleh pemain-pemain dengan pengalaman Eropa, yang tentunya jam terbangnya tinggi, tetapi apa prestasinya? Sangat memalukan. Inilah bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa PSSI memang federasi yang sudah tidak mampu lagi untuk mengelola, untuk membangun perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan dari Erick Thohir ini. Memang agak repot kalau kita mau melihat secara pribadi
atau secara personal terhadap Erick Thohir ini. Berapa menteri yang dia pegang saat ini? Belum lagi ada kasus korupsi. Saya sangat yakin di suatu hari nanti Erick Thohir pasti akan terseret. Dan saya pikir seorang Prabowo Subianto tidak bisa tinggal diam dengan zona nyaman yang dimiliki oleh Erick Thohir ini. Sebagai Ketua Umum PSSI, sebagai Menteri BUMN, belum lagi jabatan-jabatan lain yang begitu strategis. Padahal masih ada begitu banyak manusia di bangsa Indonesia ini yang mungkin jauh lebih produktif, yang mungkin jauh lebih berkualitas bila dibandingkan dengan Erick Thohir. Tetapi ini merupakan pembuktian bahwa sosok Erick Thohir ketika semua jabatan dia emban, ketika semua tugas dia terima, adalah sebuah pembuktian bahwa manusia ini adalah manusia yang rakus, manusia yang tamak, manusia yang egois. Tidak heran bila pada akhirnya dia tidak fokus, dia tidak profesional untuk mengurus PSSI, untuk mengurus Timnas Indonesia. Semoga saja pengalaman pahit ini bisa mengetuk pintu hati kita masyarakat Indonesia, khususnya kepada supporter Timnas Indonesia, bahwa Timnas Indonesia hari ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, karena dipimpin oleh seorang penjudi, karena diasuh oleh manusia-manusia pengecut, manusia-manusia penjilat, manusia-manusia tamak, yang haus akan kekuasaan, yang rakus akan jabatan. Mari kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap bersuara lantang, karena para penguasa ini dibayar dengan pajak rakyat, bukan uang dari nenek moyangnya mereka. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.